Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat semua ya? Masih. Baik, kemarin itu kita sudah belajar tentang Bani Umayyah, tentang sejarah Bani Umayyah. Dan sekarang itu kita akan masuk pembelajaran selanjutnya, yaitu Bani Abbasiyah. Untuk mengawali pembelajaran kita, salah satu dari kalian coba memimpin doa. Siapa? Mas Iban dulu. Mas Iban, silakan. Monggo memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca terlebih dahulu doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Iban. Di sini ada semua ya? Nggak ada yang hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Bisa. Oke, Bani Abbasiyah. Pengertian Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Jadi para sejarawan mengklasifikasi perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima. Periode pertama yaitu masa pengaruh Persia pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Periode kedua yaitu masa pengaruh Turki, yaitu pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ketiga yaitu pengaruh dinasti Buai pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk, yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Dan periode terakhir yaitu terbebas dari dinasti-dinasti lain pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang selanjutnya itu menuju puncak keemasan. Menuju puncak keemasan. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun yaitu pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Nah, tadi ada kemasan, sekarang kemundurannya. Kemundurannya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktor penting yang
menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah takutan sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Nah, selanjutnya dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah pada mereka sangat tinggi. Selanjutnya, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran yang sangat besar pada saat kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Nah, jadi peninggalan-peninggalan dan kemajuan yang dicapai pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Itu ada kemajuan di bidang sosial budaya, kemajuan dalam bidang politik dan militer, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan peradaban di bidang fisik. Oke, Bapak meminta tolong salah satu dari kalian membacakan. Siapa yang membacakan kemajuan bidang sosial budaya? Saya bisa Pak. Oke, silakan Mas. Maaf ya Pak, saya mengambil karena dari terakhir itu dulu. Oh iya, Mas. Monggo Mas, silakan. Kemajuan dalam bidang sosial budaya, di antara kemajuan pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah bidang sosial adalah seni, bangunan dan arsitektur. Baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota dan sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Turki. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarkand dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Haryo. Jadi anak-anak, bangunan-bangunan yang telah disebutin tadi itu masih ada sampai sekarang. Jadi bangunan tersebut itu sangat kokoh sehingga masih berdiri kokoh sampai sekarang dan kita semua bisa menikmatinya. Jadi kita bisa belajar sejarah dari bangunan yang ditinggalkan dari Abbasiyah, dari zaman Abbasiyah. Oke, selanjutnya kemajuan dalam bidang politik dan militer. Oke, siapa yang membacakan? Saya Pak. Oke, silakan. Kemajuan dalam bidang politik dan militer, pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jumri. Oke, terima kasih Mas Iban. Oke, next selanjutnya yaitu perkembangan peradaban di bidang fisik. Oke, saya mau yang perempuan ini. Monggo Mbak, silakan siapa yang mau membaca? Saya jawab. Oke, silakan. Perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan yang berupa kutab, majelis muhadharah, darul hikmah, dan madrasah. Oke, terima kasih. Jadi hal-hal yang kita dapat lihat itu bangunan-bangunannya yaitu berupa kutab, majelis muhadharah, dan darul hikmah. Selanjutnya madrasah. Jadi darul hikmah itu adalah bangunan yang sangat luar biasa di peradaban Islam, yang saat itu adalah peradaban ilmu pengetahuan yang sangat besar. Itu masih ada bangunannya sampai sekarang. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Siapa yang membaca? Ayo. Oke, silakan Mas. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Gerakan terjemah. Pada masa daulah ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran,
filsafat, kimia, dan sejarah. Dari gerakan ini muncullah tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan, antara lain di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Di bidang kedokteran ada Jabir Ibnu Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Dan yang terakhir di bidang astronomi ada Al-Farizi, Al-Batani, Abdul Wata, Al-Farghani, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Jadi itu tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini di abad yang sekarang ini. Beliaulah pencetusnya dari ilmu-ilmu dari filsafat, kedokteran, dan matematika, astronomi itu. Mereka adalah pencetus dari ilmu-ilmu itu. Mereka yang mengembangkan. Jadi pada zaman Andalusia itu ilmu itu sangat berkembang sekali, dan ini dia tokoh-tokohnya. Oke, next selanjutnya. Terima kasih. Oke. Ya Pak, sama-sama. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Belum Pak. Cukup Pak. Cukup. Cukup. Oke. Baik, terima kasih. Kalau cukup kita akhiri aja pertemuan ini ya. Gimana, setuju? Saya. Setuju Pak. Antusiasnya ini sangat luar biasa ya. Kalau udah penghujung ini. Oke. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah antusias begitu tentang tema kita pada hari ini, tentang sejarah Bani Abbasiyah. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.